Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar agama yang merupakan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya ini. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kemaslahatan dunia dan kerusakannya itu bisa diketahui dengan akal ini. Nah, lalu bagaimana dengan kemaslahatan dan kerusakan seseorang di akhirat ini? Karena manusia sedang menempuh hidup di dunia ini, nanti akan berlanjut dengan di akhirat. Kalau kita tidak mengantisipasi, tentu kita akan mengalami kesulitan ini. Nah, Izzuddin Abdus Salam menyampaikan wa amma masalihul akhirah wa mafasiduha fala tu'raf illa bin naqli. Adapun kemaslahatan akhirat dan kerusakannya, maka ia tidak bisa diketahui kecuali dengan akal, kecuali dengan nakal, yaitu wahyu. Ya, ada istilah al-aqlu wan naqlu. Ya, itu dua pasangan ya, satu akal, satu nakal. Nakal itu adalah nukilan. Nukilan itu bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan tentang wahyu. Nah, yang dimaksudkan kemaslahatan dan kerusakan akhirat maksudnya adalah kemaslahatan seseorang dan kerusakan seseorang di akhirat. Ini. Jadi bukan akhiratnya rusak, bukan ya. Tapi yang akan dialami oleh manusia di akhir nanti apakah maslahat atau rusak. Nah, itu yang akan bisa diketahui dengan nakal ini, dengan wahyu ini. Wahyu bisa dipahami hanya dengan akal, alias orang akan bisa memahami wahyu kalau orang itu menggunakan akalnya. Kalau nggak menggunakan akalnya, tentu wahyu juga tidak bisa bermakna sebagai petunjuk buat kita ini. Oleh karena itu, dalam rangka memahami wahyu ini pun kita sepenuhnya harus menggunakan panca indera kita dan akal kita, ya, dengan logika yang berlaku, logika berpikirnya yang harus dijalankan ya. Nah, lalu diberi penjelasan lebih jauh apa itu kemaslahatan, apa itu kerusakan ini. Wal masalihu salah satu anwa. Kemaslahatan ini ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, masalihul mubahah. Kemaslahatan pada level mubah. Mubah itu dibolehkan. Ini. Atsani masalihul mandubat. Yang kedua adalah kemaslahatan pada level dianjurkan. Ats-tsalits, yang ketiga, masalihul wajibat, yaitu kemaslahatan pada level wajib. Sementara wal mafasid nau'ani, kerusakan itu ada 2 macam. Ahaduma, yang pertama, mafasidul makruhat, kerusakan-kerusakan pada level makruh atau tidak disukai ini. Ats-tsani, yang kedua, mafasidul muharramat, yaitu kerusakan-kerusakan pada level yang diharamkan. Jadi beliau Izzuddin Abdus Salam tampaknya membagi kemaslahatan dan kerusakan ini berdasarkan 5 hukum yang sudah dikenal itu, yaitu mubah, mandub atau sunnah, lalu wajib. Itu dikategorikan yang dibolehkan, yang maslahat, sementara yang makruh dan haram
atau muharram atau diharamkan, itu dikategorikan atau dikelompokkan menjadi kelompok yang mafasid, yang merusak ini. Nah, sebenarnya orang mempelajari agama tidak lain yang mempelajari 5 hal ini. Ya, kalau dari segi kemaslahatan, kemanfaatan, ya dibolehkan atau dianjurkan atau bahkan wajib. Nah, sementara kalau hal-hal yang merusak itu tingkatannya yang ringan, itu makruh, sebaiknya dijauhi, dan yang level di atasnya yang lebih berat yaitu level muharram atau diharamkan ini. 5 macam itulah lalu dibagi menjadi 2, 3 yang termasuk kemaslahatan atau kemanfaatan, 2 yang termasuk kerusakan ini. Nah, sementara untuk bisa memahami urusan kemaslahatan maupun kerusakan, ya, itu diperlukan penelitian lebih jauh. Artinya begini, yang namanya kemaslahatan itu diambil dari mana toh? Ya, diambil dari makhluk Tuhan, dari makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Allah menciptakan makhluk seluruhnya adalah untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan artinya apa? Untuk diambil manfaatnya. Jadi semua makhluk itu ada manfaatnya. Karena ada manfaatnya, maka kita tidak perlu membenci. Wong semua makhluk ada manfaatnya kok. Asal kita bisa mengambil manfaatnya dengan cara yang benar. Orang menyebutnya setan itu sebagai makhluk, misalnya dia katakan sebagai makhluk, ya, iblis, ya, iblis atau jin yang jahat ini dikatakan sebagai makhluk yang berbahaya. Pun kalau kita menyikapinya dengan cara yang benar, kita juga bisa memperoleh keuntungan kok. Ya, ada setan, ya, bisikan setan baik dari kalangan jin maupun manusia, kemudian kita menyikapinya dengan ta'awud, ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk, maka kita akan terhindar dari bahaya dan kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi makhluk jahat pun sebenarnya bisa memberikan keuntungan. Jadi tidak perlu lalu memusuhinya secara berlebihan. Ini karena semuanya ada cara bagaimana menyikapinya supaya kita tidak menjadi korban ini. Tapi kita bisa mengambil manfaat daripada makhluk Tuhan tersebut ini. Sekarang sebenarnya apa toh yang dimaksudkan dengan kemaslahatan dan apa yang dimaksudkan dengan kerusakan? Baik kemaslahatan maupun kerusakan itu ada kaitannya dengan usaha atau kerja yang dimaksudkan sebagai usaha atau upaya ini. Izzuddin Abdus Salam menyebutkan i'lam anna iktisabal ibad darban. Ketahuilah bahwa usaha manusia itu ada 2 macam. Jika dikelompok-kelompokkan lalu dikelompokkan bisa menjadi 2 ini. Ahaduma, yang pertama, ma huwa sababun lil masalih, yaitu usaha yang dikatakan sebagai sebab yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Lalu yang kedua, ad-darbus tsani minal iktisab wa ma sababun lil mafasid, yaitu usaha yang bisa dikatakan sebagai sebab yang mendatangkan kerusakan. Jadi kalau kita melihat upaya-upaya manusia atau pekerjaan manusia, ya, itu sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 ini. Yang bisa mendatangkan kemaslahatan, lalu yang kedua yang bisa mendatangkan kerusakan ini. Nah, yang mendatangkan kemaslahatan itu dianjurkan, ya, setidak-tidaknya dibolehkan. Nah, sementara yang merusak itu dilarang, setidak-tidaknya lebih baik dihindari atau dijauhi ini.
Nah, kemudian usaha yang bisa mendatangkan kemaslahatan ini juga ada bermacam-macam ya. Lalu diuraikan wa huwa anwa. Usaha yang mendatangkan kemaslahatan ini ada bermacam-macam. Ahaduha, yang pertama, ma huwa sababun lima salihid dunyawiyah, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang bersifat duniawi. Atsani, yang kedua, ma huwa sababun lima salihid lima salihah al ukhrawiyah. Ma huwa sababun lima salih ukhrawiyah, yaitu usaha yang bisa dikatakan sebagai sebab-sebab yang mendatangkan kemaslahatan ukhrawi. Ini. Ats-tsalits, yang ketiga, ma huwa sababun lima salih dunyawiyah wa ukhrawiyah, yaitu kemaslahatan usaha yang mendatangkan kemaslahatan duniawi sekaligus ukhrawi. Wa kullu hadzal iktisab ma'murun biha. Semua usaha ini itu diperintahkan. Karena apa? Semuanya mendatangkan kemaslahatan. Maka itu diperintahkan ini. Sementara usaha jenis kedua, yakni yang merupakan sebab-sebab daripada kerusakan, ini juga dibagi menjadi beberapa macam ini. Wa huwa anwa. Usaha yang mendatangkan kerusakan ini ada bermacam-macam. Ahaduma, yang pertama, ma huwa sababun lima fasid dunyawiyah, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan kerusakan yang bersifat duniawi. Artinya apa? Kerusakannya memang terjadi di dunia ini. Wathani ma huwa sababun lima fasid ukhrawiyah, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan kerusakan ukhrawiyah. Di dunia tidak, tapi nanti di akhirat ini. Ats-tsalits, yang ketiga, ma huwa sababun lima fasid dunyawiyah wa ukhrawiyah, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan kerusakan duniawi sekaligus ukhrawi. Wa kullu hadhil iktisab, ya semua upaya ini manhiyun anha, dilarang. Jadi jangan didekati. Nah, itulah uraian daripada upaya atau yang usaha-usaha yang dikerjakan oleh manusia ini. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.